Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen terus berlangsung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, di balik kemajuan infrastruktur, pembangunan ini mengorbankan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber utama pangan dan penghidupan masyarakat. Berbagai problematika muncul di kalangan masyarakat. Berikut laporan hasil dari penelusuran tim kami langsung dari lokasi. Saat ini saya berada di proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di Desa Tlogoadi, Kecamatan Melati, Sleman. Di belakang saya terlihat lahan pertanian warga perlahan kini rata oleh alat berat. Suara mesin menggantikan aktivitas para petani yang dahulu bekerja di sini. Inilah sebagian sawah yang kini hanya menyisakan tanah rata. Bagi petani, sawah bukan sekedar ladang, tetapi sumber pangan keluarga. Sangat berdampak ya Mas, karena sejak dinyatakan ada proyek bangunan tol dan dimulai proyeknya itu sepertanian di lahan kami jelas mandek karena nggak bisa ditanami, karena saluran irigasinya juga gorong-gorongnya itu kan ditutup, dibongkar dulu, jadi untuk sementara tidak bisa ditanami. Ya jelas harusnya kita bisa nanam, tapi karena nggak ada saluran airnya jadi kita mandek, nggak bisa bertanam lagi. Jadi kita harus menunggu sampai dikembalikan lagi saluran irigasinya. Kalau korban itu kan berarti gini ya, istilahnya kan kita yang kena lahan tapi nggak kebeli, cuman kena dampak pembangunan aja ya. Kalau yang kebeli itu otomatis kan mereka terima uangnya selesai, sawahnya hilang. Tapi kalau kami yang terdampak itu kan sawahnya terdampak proyek tol tapi tidak kebeli, jadi tetap kita nggak dapat apa-apa gitu loh Mas. Pelatihan atau kompensasi juga sejauh ini belum ada. Data Dinas Pertanian Sleman mencatat sedikitnya 120 hektar sawah terdampak langsung proyek ini. Para ahli mengingatkan pengurangan lahan pangan bisa meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Pembangunan jalan tol yang kita ketahui saat ini ya ada di belakang kita terlihat yaitu proses pembangunan dari jalan tol Jogja-Bawen. Tentunya manfaat dari pembangunan jalan tol ini untuk mengkoneksikan antar wilayah yang berbeda, sehingga pembangunan jalan tol di sini bermanfaat untuk memperlancar arus transformasi dan juga pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pembukaan kawasan industri, pariwisata, perdagangan, dan lainnya itu semakin maju karena pembangunan jalan tol ini. Baik, seperti kita ketahui tadi manfaat dari jalan tol tentunya selain untuk konektivitas, arus transformasi dari antar wilayah, lalu memperlancar arus transportasi, mengkoneksikan antar wilayah, dan juga untuk memperluas kawasan dan pemerataan wilayah terutama kawasan perdesaan dan perkotaan. Tetapi ternyata pembangunan jalan tol ini juga memiliki kelemahan, sehingga di sisi lain terutama seperti disebutkan tadi yaitu arus untuk irigasi tentunya ini akan merugikan bagi pertanian. Terutama pembangunan jalan tol ini yang bersebelahan dengan selokan tentunya ini akan merubah struktur dari aliran air yang tentunya akan mengalir ke pertanian-pertanian yang mana di sini adalah pertanian yang sangat subur dan produktif sebagai lahan pangan ataupun cadangan pangan bagi masyarakat Yogyakarta khususnya.
Nah, seperti kita ketahui tadi ya, tentunya saluran irigasi pasti akan terpengaruh dengan adanya pembangunan jalan tol ini. Pasti akan mempengaruhi juga produksi dari pertanian juga. Sehingga hal ini harus ada semacam kebijakan tersendiri khususnya juga dari berbagai instansi. Oleh karena itu kami perlu dukungan juga kerjasama dengan BBWS dan juga dengan Dinas Pertanian khususnya, sehingga hal ini tetap bisa mempertahankan produksi dari pertanian sebagai sarana untuk mempertahankan ketahanan pangan di daerah Yogyakarta tentunya. Sehingga perlu dukungan juga dari komunitas petani untuk bahu-membahu, di mana kita harus saling bersinergi dengan pihak pemerintah, dengan pihak swasta tentunya, agar ketahanan pangan juga tetap terjaga. Oleh karena itu perlunya lahan-lahan yang mana bisa dibuka untuk lahan pertanian yang produktif dan juga dijaga ketahanannya. Oleh karena itu perlunya kebijakan dan perumusan dari masing-masing dari stakeholder tersebut. Oleh karena itu kita harus saling bekerja sama tentunya. Baik, ini dari akademisi juga melakukan penelitian riset mengenai alih fungsi lahan, juga mengenai perubahan penggunaan lahan dari jalan tol ke pertanian. Tentunya ini juga bisa sebagai rekomendasi ke depan agar penggunaan lahan pertanian yang produktif nantinya tidak dialihfungsikan, sebagaimana mestinya harus tetap dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan kita. Demikian positif dan negatif dari pembangunan jalan tol ini, sehingga bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua agar kita tetap bersinergi dan juga tetap pembangunan berkelanjutan tetap terjaga. Terima kasih. Dari ketinggian, kita menyaksikan perubahan besar yang tengah berlangsung di jantung tanah Jawa. Inilah wajah baru Yogyakarta dan sekitarnya. Saat proyek ambisius Jalan Tol Jogja-Solo membentang memotong landscape pedesaan dan perkotaan. Namun, di balik kemajuan, ada landscape yang berubah. Sawah-sawah yang dahulu hijau, kini sebagian berganti aspal. Lahan produktif, kawasan pemukiman, bahkan situs budaya terkena dampak langsung dan tak langsung pembangunan. Tol Jogja-Solo akan terus berjalan, dan di balik konstruksi ini, sejarah baru sedang ditulis tentang pilihan, tantangan, dan harapan masa depan. Pembangunan memang penting untuk kemajuan, namun nasib petani yang terdampak juga harus mendapat perhatian. Pemerintah diharapkan hadir bukan hanya membangun jalan, tetapi juga menjamin tidak ada yang tertinggal. Saya, Nabila Hairunisa, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di laporan selanjutnya.